Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada video pembahasan macam-macam perdarahan pada kehamilan part 2. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Baiklah, kali ini kita akan membahas abortus. Abortus atau yang lebih sering disebut dengan keguguran adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sebagai batasan ialah kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Macam-macam abortus yaitu 1. Abortus komplit, 2. Abortus inkomplit, 3. Abortus insipient, 4. Abortus imminens, 5. Missioned abortion, 6. Abortus habitualis, dan 7. Abortus septic. Oke, yang pertama kita bahas mengenai abortus komplit. Abortus komplit adalah kondisi berupa keluarnya seluruh jaringan janin dari dalam rahim. Ketika abortus komplit terjadi, ibu hamil akan mengalami perdarahan vagina serta nyeri perut seperti sedang melahirkan. Biasanya, abortus komplit terjadi pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Abortus jenis ini juga tidak memerlukan kuretase. Tidak perlu dilakukan kuretase karena seluruh jaringan janin itu sudah keluar ya. Oke, kita lanjut pada contoh soal abortus komplit. Seorang perempuan 25 tahun G2P1A0 hamil 10 minggu datang ke RS dengan keluhan keluar darah banyak dari jalan lahir dan pengeluaran gumpalan darah. Hasil anamnesis, kram dan nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, ibu terlihat pucat, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, inspekulo, serviks terbuka dan tidak teraba jaringan. Apakah jenis abortus yang paling mungkin sesuai kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus komplit, E. Abortus incomplete. Oke teman-teman, karena ini kita sedang membahas abortus komplit ya, jadi perlu teman-teman ketahui fokus data utama untuk abortus komplit itu kita lihat dari pengeluaran darah ya. Ada pengeluaran darah dari jalan lahir dan pengeluaran gumpalan darah. Pengeluaran gumpalan darah ini kita curigai jaringan janin yang keluar ya. Lalu ada kram dan nyeri perut bagian bawah ya. Lalu kita lihat lagi pada inspekulo serviks terbuka dan tidak teraba jaringan. Jika tidak teraba jaringan berarti kemungkinan jaringan dari janin itu sudah keluar semuanya ya. Jadi ini adalah abortus komplit ya. Jadi teman-teman perlu diingat pada kasus abortus komplit, yang pertama tadi ada pengeluaran gumpalan darah yang bisa kita curigai bahwa itu adalah jaringan dari janin. Terus ada kram dan nyeri perut ya. Lalu ada pembukaan serviks dan saat diraba, saat kita melakukan pemeriksaan dalam itu sudah tidak ada teraba jaringan ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kedua, abortus inkomplit. Abortus inkomplit adalah jenis keguguran yang terjadi saat jaringan janin sudah keluar sebagian. Umumnya perdarahan serta nyeri perut akan berlangsung lama dan baru bisa berhenti setelah seluruh jaringan telah keluar atau dilakukan kuretase. Nah, ini berbeda dengan abortus komplit ya. Jadi kita lihat pada contoh soal kasus abortus inkomplit.
Seorang perempuan umur 36 tahun G2P1A0 hamil 12 minggu datang ke BPM dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai dengan nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 78 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 3 jari di atas simfisis, pengeluaran darah berwarna hitam dan bergumpal. Pemeriksaan dalam ada pembukaan dan teraba sisa jaringan. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus habitualis, B. Abortus incomplete, C. Abortus incipient, D. Abortus imminens, E. Abortus septic. Oke, pada kasus abortus komplit dan incomplete ini perbedaannya terdapat pada pemeriksaan dalam ya. Kalau pada abortus incomplete itu teraba sisa jaringan ya, karena sebagian dari jaringan janin sudah keluar. Jadi, ciri-ciri abortus komplit itu yang pertama ada keluar darah dari jalan lahir ya, lalu keluhannya disertai dengan nyeri perut, pasti ada nyeri perut. Lalu ada pengeluaran darah berwarna hitam dan bergumpal. Nah, yang bergumpal ini adalah kita curigai jaringan dari janin ya. Lalu ada pembukaan dan teraba sisa jaringan. Jika di kasus di abortus komplit itu tidak teraba sisa jaringan ya, karena jaringan dari janin sudah keluar. Tapi pada kasus abortus incomplete itu teraba sisa jaringan karena yang keluar baru hanya sebagian dari jaringan dari janin ya. Jadi jawaban di sini adalah abortus incomplete. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa membedakan ya kasus mengenai abortus komplit dan abortus incomplete. Jadi perbedaannya terletak pada sisa jaringan ya, pada pemeriksaan dalam. Pada abortus komplit itu pada pemeriksaan dalam tidak teraba sisa jaringan, tapi pada abortus incomplete pada pemeriksaan dalam teraba sisa jaringan. Oke, kita lanjut pada abortus incipient. Abortus incipient merupakan kondisi ketika janin masih utuh dan belum keluar, namun keguguran tetap tidak bisa dihindari karena mulut rahim telah terbuka. Ini contoh soal abortus incipient. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 hamil 9 minggu datang ke BPM dengan keluhan pengeluaran darah dari jalan lahir sejak 4 jam yang lalu secara tiba-tiba sebanyak 1 pembalut. Nyeri perut ada, hasil anamnesis tidak ada riwayat trauma dan infeksi. Pemeriksaan fisik KU baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 100/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, TFU 2 jari atas simfisis, in speculo, ostium uteri terbuka, HB 10 gram. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus incipient, B. Abortus incomplete, C. Abortus komplit, D. Abortus habitualis, E. Abortus imminens. Oke teman-teman, karena kita lagi sedang membahas abortus incipient, jadi teman-teman perlu ketahui ya, pada abortus, untuk mengetahui kalau ini adalah abortus incipient adalah kita lihat pada spekulo ya. Pemeriksaan dalamnya kita lihat ostium uteri terbuka. Ya. Jadi dia terbuka. Untuk ciri-ciri lainnya tetap sama dengan yang lainnya, yaitu adanya pengeluaran darah, lalu ada nyeri perut, ya. Dan untuk fokus pada abortus incipient itu adalah spekulo ostium uteri itu terbuka, atau ada pembukaan serviks seperti teman-teman ya, atau OUI biasanya ya. OUE terbuka.
ya. Jadi ini adalah abortus incipient. Berbeda dengan abortus imminens ya, kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Abortus imminens yaitu pada kondisi ini mulut rahim masih tertutup dan janin masih hidup di dalam rahim. Perdarahan dari vagina dan nyeri perut yang dialami pun masih tergolong ringan. Walau risiko terjadinya keguguran memang lebih besar, namun kemungkinan untuk menyelamatkan kehamilan masih ada. Oke, contoh soal abortus imminens. Seorang perempuan berumur 23 tahun, hamil 8 minggu, datang ke tempat bidan dengan keluhan pengeluaran flek sejak kemarin. Perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, OUE menutup. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus complete, E. Missed abortion. Oke teman-teman, sekarang kita sedang membahas abortus imminens. Jadi fokus untuk menentukan bahwa ini abortus imminens adalah kita lihat OUE menutup atau ostium uteri menutup ya, atau tidak ada pembukaan serviks ya. Jadi ini berbeda dengan kasus abortus incipient. Di kasus abortus incipient itu OUE terbuka atau ada pembukaan serviks, tapi pada kasus abortus imminens itu OUE menutup atau tidak ada pembukaan serviks. Untuk gejalanya sama ya, ada pengeluaran darah, flek dengan nyeri perut bagian bawah ya. Oke, ini adalah abortus imminens. Nah, selanjutnya ini contoh jika pertanyaannya berbeda. Tadi yang ditanyakan adalah diagnosa. Pada kasus ini yang ditanyakan adalah apa penanganannya, ya. Seorang perempuan berumur 23 tahun, hamil 8 minggu, datang ke tempat bidan dengan keluhan mengeluarkan flek sejak kemarin. Perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, OUE menutup. Apa penanganan yang tepat untuk kasus di atas? A. Anjurkan ibu untuk berolahraga agar tetap sehat. B. Anjurkan ibu untuk melakukan hubungan seks. C. Anjurkan ibu untuk bed rest total. D. Anjurkan ibu untuk beristirahat. E. Anjurkan ibu untuk vulva hygiene. Oke teman-teman, untuk kita bisa tahu penanganan apa yang tepat itu kita harus menegakkan diagnosa terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini fokusnya OE menutup ya, berarti ini adalah abortus imminens. Nah, penanganan apa yang pertama kita lakukan jika mengetahui pasien tersebut sedang mengalami ancaman keguguran atau abortus imminens? Kita anjurkan ibu untuk bed rest total ya. Ibu tidak boleh beraktivitas fisik dahulu, harus istirahat ya. Itu jika abortus imminens ya. Lalu kita lihat soal selanjutnya. Seorang perempuan berumur 23 tahun, hamil 8 minggu, datang ke tempat bidan dengan keluhan mengeluarkan flek sejak kemarin. Perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, OUE menutup. Apa pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? A. RO, B. IVP, C. IVA, D. USG, E. EKG. Sebelum menentukan pemeriksaan penunjang, kita seharusnya tahu dulu ini kira-kira diagnosanya mengarah pada apa ya. Kita lihat ini adalah ada pengeluaran flek, rasa nyeri, dan juga OUE menutup. Ya, ini kira-kira adalah abortus imminens. Lalu apakah yang bisa menjadi pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan penentu bahwa ini adalah abortus imminens ya? Apakah A. RO atau Röntgen,
atau apakah BI, VP, atau intravenous pilografi. Ini adalah pemeriksaan saluran urinaria ya, untuk pemeriksaan evaluasi fungsi ginjal atau saluran kemih. Atau C, IVA. IVA itu adalah inspeksi visual asam asetat untuk mendeteksi kanker leher rahim. Atau USG. Atau EKG untuk mengevaluasi fungsi jantung. Jawabannya adalah D ya, USG ya, ultrasonografi untuk melihat keadaan janin di dalamnya. Apakah ini benar mengalami abortus imminens atau abortus lainnya. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan berumur 23 tahun, hamil 8 minggu datang ke tempat bidan dengan keluhan mengeluarkan flek sejak kemarin. Perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, OUE menutup. Apa tanda yang paling umum terjadi pada diagnosa di atas? A. Terjadi perdarahan tanpa adanya pembukaan serviks. B. Terjadinya perdarahan disertai pembukaan serviks. C. Terjadinya perdarahan disertai pengeluaran jaringan. D. Terjadinya perdarahan disertai pengeluaran produk kehamilan. E. Terjadinya perdarahan disertai kram. Nah, oke teman-teman. Tanda yang paling umum kita lihat ini adalah OUE menutup. Inilah yang bisa menentukan ini kira-kira abortus apa yang terjadi. OUE menutup atau tidak ada pembukaan serviks, yaitu pada poin A ya, adanya perdarahan tanpa adanya pembukaan serviks ya. Jadi perlu diingat teman-teman, untuk kasus abortus imminens harus diingat bahwa ada perdarahan, ada nyeri perut, tapi tidak ada pembukaan serviks ya, atau OUE menutup. Oke, lanjut. Seorang perempuan berumur 23 tahun, hamil 8 minggu datang ke tempat bidan dengan keluhan mengeluarkan flek sejak kemarin. Perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, OUE menutup. Di bawah ini yang bukan merupakan komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus di atas adalah A. Anemia, B. Abortus incomplete, C. Infeksi, D. Abortus komplit, E. KET. Jadi kira-kira komplikasi dari abortus imminens itu apa? A. Anemia, ya bisa saja terjadi ya. B. Abortus incomplete bisa saja terjadi. C. Infeksi juga bisa jadi terjadi ya. D. Abortus komplit pun sama bisa jadi terjadi. Terus E. KET, kehamilan ektopik terganggu. Tidak mungkin ya, karena di sini sudah kita sudah tahu diagnosanya bahwa yang terjadi adalah abortus imminens. Jadi yang benar adalah poin E. Jadi ini adalah tadi contoh-contoh bentuk soal teman-teman. Jadi selain diagnosa itu ada, yang pertama itu ada yang ditanyakan mengenai diagnosa, lalu penanganan atau tindakan atau asuhan ya, biasanya seperti itu. Lalu pemeriksaan penunjang, lalu tanda paling umum. Nah, ini juga lalu ada komplikasi yang kira-kira akan terjadi. Jadi ini adalah contoh-contoh bentuk soal dari abortus imminens. Atau nanti bisa jadi soal yang seperti ini akan keluar pada abortus insipient, abortus komplit, atau abortus incomplete. Jadi teman-teman diharapkan bisa memahami inti dari soal kasus pada ujian kompetensi bidan ya teman-teman. Teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.